Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Kejayaan Belanda hilang ketika Jepang datang ke Indonesia. Belanda bertekuk lutut terhadap Jepang tanpa syarat. Dan tujuan Jepang datang ke Indonesia untuk mencari sumber bahan mentah dan tenaga manusia untuk keberlangsungan Perang Pasifik. Mengenai pendidikan zaman Jepang di Indonesia yang disebut dengan Hako Ichiu, yakni mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dalam keberlangsungan atau kesejahteraan bersama di Asia Raya. Oleh karena itu, pelajar setiap hari, bahkan setiap pagi harus melakukan sumpah setia terhadap Kaisar Jepang. Dan setelah itu dilatih untuk kemiliteran. Sistem persekolahan pada masa penjajahan Jepang sangat berbeda atau banyak perbedaannya dengan sistem persekolahan pada masa penjajahan Belanda. Sementara itu, terhadap pendidikan Islam sendiri, Jepang tersebut mengambil beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, mengubah kantor Fur Islamistis Zaken pada masa Belanda yang dipimpin oleh kaum orientalis yang kemudian diganti dengan Sumubi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua, kebijakannya yaitu pondok pesantren pada saat itu sering dikunjungi dan diberi bantuan oleh pemerintahan Jepang. Yang ketiga, berdirinya Barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah itu untuk pelatihan, mengajarkan latihan seni dasar kemiliteran bagi umat Islam, bagi pemuda Islam, yang pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Dan yang keempat, berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hasyim, Zakan Muzakir, dan Bung Hatta. Kemudian diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau disebut dengan PETA, yang belakangan menjadi cikal bakal TNI pada zaman kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia terus beroperasi, sekalipun kemudian majelis tersebut bubar dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang menyertakan dua ormas besar di dalamnya, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, lepas dari tujuan Jepang di awal, yaitu untuk memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslim ketika itu, nyatanya hal ini justru sangat membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Kesimpulannya, meskipun pada dasarnya Jepang memberikan atau kebijakan di atas untuk kebaikan umat Islam di Indonesia, tetapi itu ada maksud tersembunyi dari itu. Di antaranya yaitu untuk mengawasi lembaga-lembaga Islam yang ada di masyarakat. Namun, Jepang berlaku lebih lembut daripada Belanda. Mungkin karena Jepang yang masih baru di Indonesia membuat Jepang berperilaku lebih lembut untuk menarik simpati dari masyarakat, terutama umat Islam. Jepang bahkan menawarkan dana untuk pembangunan pendidikan umat Islam dan memperbolehkan masyarakat untuk membuka kembali pendidikan atau madrasah-madrasah yang telah ditutup oleh Belanda. Jepang awalnya memberi prioritas kepada umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam, yang utamanya untuk syiar Islam. Namun hal tersebut merupakan siasat Jepang untuk menjalankan Perang Dunia Kedua. Hal tersebut
terbukti ketika Jepang mendapatkan tekanan oleh sekutu dan Jepang seolah-olah menjadi penjajah yang lebih kejam dari penjajah Belanda sebelumnya. Dan rakyat dipaksa untuk bergabung dengan Badan Pertahanan Jepang, sehingga dampaknya yaitu pendidikan pada saat itu terbengkalai. Namun meskipun di bawah penindasan Jepang, masih ada madrasah-madrasah yang masih tetap berjalan dalam lingkungan pesantren, di mana lingkungan tersebut jauh dari jangkauan Jepang, sebab pada umumnya pesantren tersebut terletak di daerah terpencil. Sekian penjelasan singkat dari kami tentang sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Mohon maaf apabila dari kami ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.